Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Bab 2553 sampai bab 2556. Bab 2553, kembalikan rasa malu 10 kali lipat. Semua orang di villa ketakutan menatap Ye Junlin dengan tatapan kosong. Aura dalam dirinya sangat menakutkan, ada postur yang dulunya meremehkan dunia. Apa yang ingin kamu lakukan? Li Ziran bertanya. Tentu saja kita harus berurusan dengan orang-orang di luar ini. Ye Junlin berkata dengan dingin. Apakah kamu gila? Kami bahkan tidak bisa bersembunyi dari orang-orang ini. Kamu masih ingin memprovokasi mereka. Mereka semua marah sekarang, begitu kamu keluar. Kami semua akan menderita. Kami tidak bisa menghentikan mereka. Li Ziran bertekad untuk menangkap Ye Junlin dan mencegahnya mengambil langkah. Ye Junlin, duduk saja. Kamu pikir aku ayah mertuamu? Kamu harus menanggung ini hari ini. Li Wenyuan sangat marah. Sialan, Ye Junlin mengutuk. Tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang. Begitu dia keluar, semua orang akan menghentikannya. Sungguh pengecut, ini membuat frustrasi. Jika ada di antara Anda yang bisa pergi ke belakang Tugu Batu dan melihatnya, bukankah itu cukup? Dan apakah laboratorium dewa akan tetap keluar? Setelah cukup ventilasi, orang-orang di luar pergi satu persatu. Villa Ye Junlin menjadi berantakan total. Bahkan dinding halaman pun perlu direnovasi. Aku sudah menuliskan dendam hari ini. Aku, Ye Junlin, tidak akan membalas dendam dalam semalam. Kata Ye Junlin dingin. Jadi bagaimana jika kamu menuliskannya? Ada banyak orang kuat di daftar dewa, bagaimana kamu bisa membalas dendam pada mereka? Tidak ada yang menganggapnya serius. Segera setelah itu, Ye Junlin langsung mengeluarkan perintah, pesan organisasi Alkitab, Industri Maya, Liga Daxia, Klan Kunoye, Grup Sansing, dan kekuatan lainnya. Mereka yang bertindak sembarangan di Jiangbei hari ini akan dibayar 10 kali lipat harganya. Ye Junlin hanya mengatakan sebuah perintah yang mengejutkan seluruh dunia. Di setiap sudut dunia, ada orang-orang kuat yang bergerak. Ribuan orang kuat dimobilisasi secara terorganisir untuk meluncurkan gerakan global. Oster adalah uskup dari sekte agama tertentu di Asia Barat. Kekuatannya tak terduga dan dia termasuk di antara 100 teratas dalam daftar dewa. Setelah dia memimpin anak buahnya untuk mempermalukan Ye Junlin di Jiangbei, dia siap untuk kembali. Saat ini, sekelompok orang muncul di depan mereka. Orang-orang kuat dari organisasi Alkitab yang dipimpin oleh Ming Xie Shen. Ambillah. Ming Xie Shen langsung mengambil tindakan. Segera semua orang di Oster berlutut di tanah. Kamu suka melempar telur busuk, bukan? Bagus sekali. Petik 2. Dewa dunia bawah memberi perintah, dan semua orang memasukkan semua telur bau dan sampah busuk ke dalam mulut Oster dan yang lainnya. Suara mual dan muntah ada di mana-mana. Hal seperti ini terjadi di seluruh dunia. Evans, pemimpin Poseidon Industries di War Eagle Kingdom, dan sekelompok anak buahnya. Dia disiram dengan ember berisi air kotoran berulang kali. Sebuah dojo pedang tertentu di negara pulau langsung dibanjiri oleh beberapa truk sampah. Di tempat pembuangan sampah di suatu tempat di negara bintang, ratusan orang sedang memakan tumpukan sampah. Makan, berikan padaku. Jika kamu tidak makan semuanya, kamu akan mati. Ye Wudao dan yang lainnya yang mengendalikan industri maya berteriak keras.
Sebuah kekuatan besar di Daxia diserang oleh sekelompok tamu tak diundang dan dengan cepat mengambil kendali atas mereka. Sekarang anggota pasukan ini melompat ke dalam lubang pembuangan, lagi dan lagi. Beberapa merasa jijik sampai mati di tempat. Anda harus tahu bahwa ada banyak orang kuat di daftar dewa dan daftar dewa semu di antara mereka. Klan Ye kuno mengambil tindakan secara langsung dan menghancurkan beberapa kekuatan besar. 11 orang kuat di daftar dewa terbunuh. Semakin banyak hal yang terjadi di seluruh dunia. Seseorang mengetahui bahwa semua orang yang terhina ini pergi ke Jiangbei untuk menghina Ye Junlin setengah hari yang lalu. Dan sekarang mereka menanggung akibatnya satu persatu. 10 kali penghinaan dikembalikan kepada mereka. Apakah ini yang terjadi jika kamu membuat marah Ye Junlin? Saya sangat takut. Langkah besar yang menggemparkan seluruh dunia sungguh mengejutkan. Itu organisasi Alkitab orang-orang dari klan Ye kuno yang melakukannya. Apakah mereka membela Ye Junlin? Petik 2. Apa yang terjadi? Jika Dewa Kegelapan adalah Tuan Liziran, dapat dimengerti bahwa dia membela dia, tapi klan Ye kuno bagaimana dengan klannya? Kenapa mereka begitu menonjol? Bab 2554 Ye Junlin menemukan hubungan antara Chen Kong dan Laboratorium Dewa. Maka seharusnya Dewa Kegelapan dan penguasa klan Ye kuno yang merasa bahwa Ye Junlin maju ke depan untuk menyebabkan ledakan kekuatan di tubuh Chen Kong. Kamu mati dengan pantas, kan? Petik 2. Ya, kemungkinan besar itulah yang terjadi. Meskipun Dewa Kegelapan merancang Chen Kong, tapi tidak ada yang tahu apakah Chen Kong akan meledak. Kebetulan Ye Junlin ujilah. Kebenarannya terungkap. Dewa Kegelapanlah yang maju untuk Ye Junlin. Meski orang-orang ini ditangani satu persatu, tapi Ye Junlin masih sangat tertekan. Saat ini, muncul kabar, banyak petunjuk yang ditemukan selama observasi di kawasan terlarang 76. Ye Junlin segera sampai di area terlarang nomor 76. Benar saja, kami melihat banyak angka di peralatan pengujian. Seseorang sedang mengamati area terlarang 76. Dan masih ada petunjuk yang lebih mendalam. Seseorang memasuki area terlarang nomor 76 untuk mencoba mencari dan menghubungi Chen Kong. Mungkin karena keadaan darurat, orang-orang ini sepenuhnya terpapar pada pengamatan stasiun pemantauan. Tidak hanya 3 hari kemudian, artinya, setelah Chen Kong berhasil mundur, seseorang menghubungi Chen Kong di kawasan terlarang nomor 76. Sosok itu tidak disembunyikan, semuanya direkam. Ye Junlin melihat video itu dan terkejut. Salah. Betapa salahnya dia. Saya pikir setelah ditemukan terakhir kali, mereka tidak akan pernah mengirim orang untuk terus datang. Ini, mungkinkah Chen Kong? Ye Junlin tiba-tiba menyadari masalah besar. Periode aktivitas paling intensif adalah 3 hari ketika Chen Kong sedang mundur di area terlarang nomor 76. Itu berarti satu hal, mereka tidak berada di sini untuk area terlarang No. 76. Ini untuk Chen Kong. Siapakah orang yang selama ini mengamati kawasan terlarang 76? Orang-orang dari Laboratorium Dewa. Orang-orang ini berasal dari Laboratorium Dewa. Chen Kong berasal dari Laboratorium Dewa. Sekalipun tidak berafiliasi langsung, itu masih terkait dengan Laboratorium Dewa. Ye Junlin telah mendengar banyak orang berdiskusi bahwa metode hisap sulit untuk dipraktikkan, dan akan meledak karena terlalu banyak penyerapan, atau akan meleleh dan tidak dapat dicerna. Hingga saat ini, belum ada yang mampu menyelesaikan masalah tersebut.
dalam waktu singkat, benar-benar mustahil. Namun Chen Kong mencapai level tertinggi hanya dalam 1 bulan. Bahkan jika dia menyerap energi kristal, dia tidak meledak. Ini menunjukkan bahwa beberapa kesulitan dalam Dava dalam menyerap energi telah teratasi. Maka kemungkinan yang paling mungkin adalah fisiknya telah dimodifikasi. Siapa yang memodifikasinya? Dari laboratorium para dewa. Memikirkan hal ini, Ye Junlin berkeringat dingin. Saya tidak pernah menyangka bahwa Chen Kong berasal dari laboratorium dewa. Melihat kembali kebangkitan Chen Kong, dia sangat rendah hati pada awalnya, dan seseorang dengan sengaja menutupinya. Itu semua adalah orang lain yang maju pada awalnya, dan Chen Kong tidak memiliki kesempatan untuk maju. Bahkan setelah memasuki daftar dewa, selalu ada orang yang menutupinya. Ini sangat mirip dengan perilaku dari laboratorium dewa. Semua ini untuk memberikan perlindungan bagi Chen Kong dan memungkinkannya berkembang pesat. Pada saat semua orang bereaksi, dia menjadi lebih kuat. Oleh karena itu, dia menyerap keterampilan 400 orang kuat di daftar dewa dan lebih dari 100.000 orang dalam satu gelombang. Laboratorium para dewa, Ye Junlin terkejut dan senang. Saya masih mencari, tetapi saya tidak menyangka orang itu ada tepat di depan saya. Dan mengapa dia memilih 3 teratas dalam daftar dewa? Sebagian besar tugas dari laboratorium dewa dipahami. Pasti laboratorium dewa tidak mengetahui identitas 3 teratas dalam daftar dewa, dan ingin menggunakan bantuan Chen Kong untuk menyingkirkan semuanya sekaligus. Ye Junlin pernah bertarung melawan Chen Kong sebelumnya. Mengetahui bahwa dia tidak menantang 3 besar dalam daftar dewa, tetapi memiliki mentalitas untuk membunuh mereka secara langsung. Hahaha, Ye Junlin tertawa. Laboratorium para dewa. Tidak menyangka, Chen Kong mengungkap keberadaanmu. Namun di satu sisi, hal itu juga menunjukkan kekuatan laboratorium dewa yang mampu mentransformasikan Chen Kong Lai. Sepertinya untuk mengungkap lebih banyak kekuranganmu, aku harus membuat rencana terlebih dahulu. Ye Junlin menghubungi Tian Sensui. Hari berikutnya. Publikasikan berita yang mengejutkan dunia. Tian's Mansion akan bergabung dengan Dewa Kegelapan, Grandmaster Satu Jari, dan pemimpin klan Ye kuno untuk mendirikan perguruan tinggi Kunlun. Mengkhususkan diri dalam pengajaran seni bela diri tercanggih, teknik bertarung, dan berbagai teknik. Tian's Mansion memanggil Master Seni Bela Diri dan Master Sihir terbaik Daxia untuk menjadi guru yang berspesialisasi dalam pengajaran teknik ortodoks dan lanjutan. Masing-masing dari mereka ada dalam daftar dewa, 100 orang kuat. Ini setara dengan tempat paling formal untuk bercocok tanam. Di antara mereka, selain pakar utama dari Tian's Mansion, ada juga pakar top di daftar dewa seperti Ye Qingtian dan Ye Zhantian. Tian Sensui juga akan secara pribadi memilih murid untuk dibimbing. Bahkan siswa terbaik pun dapat menerima bimbingan pribadi dari Dewa Kegelapan. Saat berita ini keluar, seluruh dunia terkejut. Setelah munculnya era baru, meskipun setiap orang telah mencapai kemajuan pesat, semua orang masih berada di jalur yang salah. Bawa saja latihannya dan gunakan, tidak peduli apakah Anda ortodoks atau tidak. Ada yang tidak beres di akhir latihan, dan ada banyak masalah. Apalagi sekarang daftar dewa telah didefinisikan ulang, sistem lama tidak lagi berfungsi. Batas atas terlalu rendah, setelah berlatih ke level terkuat, Anda hanya dapat menyentuh bagian belakang daftar dewa. Anda tidak dapat berdiri di era ini sama sekali. Tidak ada seorang pun yang ingin tujuannya berhenti di 99 langkah. Semua orang ingin namanya terukir di loh batu,
jika sangat sulit untuk pergi ke suku kuno atau kekuatan besar itu, akan ada berbagai macam kejutan. Misalnya, Qilin dan yang lainnya harus keluar untuk mencari peluang sebelumnya, tetapi semuanya tipis. Untuk misalnya, bisakah mereka menemukan yang tepat untuk diri mereka sendiri? Akankah kekuatan lain menerima Anda? Akankah saya meneruskannya kepada Anda jika saya menerimanya? Semuanya sulit dipahami, tapi sekarang berbeda. Pembukaan Akademi Seni Bela Diri Kunlun setara dengan memberitahu Anda bahwa tempat paling ortodoks di dunia telah muncul. Tekniknya tidak hanya luas dan mendalam, tetapi juga paling ortodoks dan akan menjadikan Anda yang terkuat. Apakah kamu akan pergi, gila? Setelah Li Ziran, Qilin dan yang lainnya mendengar berita itu, mereka semua menjadi gila. Ternyata Xuan Yuan Qingya dan Jun Jun membuat mereka menunggu kabar ini. Terkejut dan senang, faktanya, Ye Junlin sudah memikirkan hal ini. Ayo, terus simpan kekuatan untuk dirimu sendiri. Meskipun dia sekarang mengendalikan banyak kekuatan, terus terang, mereka adalah sekelompok orang yang tidak berguna. Jika Anda bertemu orang-orang super kuat, mereka semua akan menjadi umpan meriam. Tidak ada kekuatan super yang nyata. Saat ini, satu-satunya yang benar-benar dapat menggunakannya adalah klan Ye kuno dan Ming Xie Shen. Hal yang sama berlaku untuk industri maya, kekuatannya sangat besar, tetapi orang yang benar-benar kuat masih kurang. Dia perlu mengembangkan kekuatan super, datang dan perluas kedalaman kekuatan Anda untuk menghadapi situasi di masa depan. Kedua, kebetulan Li Ziran dan yang lainnya tidak memiliki keterampilan untuk berlatih, jadi carilah tempat yang bagus untuk mereka. Ini adalah pemikiran Ye Junlin sebelumnya. Awalnya saya ingin mempersiapkannya secara perlahan sebelum mengumumkan beritanya. Bagaimanapun, ini membutuhkan banyak waktu. Tapi sekarang Ye Junlin tahu tentang hubungan antara Chen Kong dan Laboratorium Dewa, dia tidak sabar menunggu. Kini Laboratorium Dewa sangat penasaran dengan identitas ketiga Dewa Kegelapan, bahkan mereka ingin membunuh mereka. Oleh karena itu, Ye Junlin buru-buru meminta Tian's Mansion untuk merilis berita tersebut. Di satu sisi, ini mengarah ke laboratorium para dewa dan mengungkap lebih banyak petunjuk. Di sisi lain, untuk mempercepat budidaya orang-orang super kuat. Sekarang telah dipastikan bahwa keberadaan laboratorium dewa ada di balik layar, dan mereka sangat kuat. Terlihat dari Chen Kong bahwa mereka memiliki kemampuan untuk mendominasi semua makhluk hidup. Oleh karena itu, Ye Junlin perlu mempercepat persiapannya. Tidak hanya akan didirikan perguruan tinggi Kunlun, namun organisasi Alkitab juga akan diminta untuk mempercepat penggunaan sumber daya di kawasan terlarang nomor 76. Ini adalah satu-satunya keuntungan. Li Ziran dan yang lainnya segera berkumpul. Ini adalah peluang besar bagi mereka. Bagaimana dengan kriteria seleksi? Tidak semua orang bisa ikut kan? King Long mengajukan pertanyaan. Semua orang memandang Ye Junlin tanpa sadar. Semua orang yang hadir memenuhi syarat, tapi Ye Junlin mungkin tidak. Kami berharap semua orang dapat bergabung bersama Akademi Kunlun. Apalagi kali ini, semua orang melihat daftar dewa sangat menarik bagi Ye Junlin. Demi ketenaran, mereka semua menempuh jalan gila. Saat ini, Ye Junlin membutuhkan kesempatan ini lebih dari siapapun. Saya tidak tahu saat ini, tidak ada kriteria pemilihan khusus. Tapi setidaknya itu harus ada dalam daftar kuasi dewa atau daftar dewa, kan? Saya mendengarnya untuk kesempatan ini, semuanya dari 500 teratas dalam daftar dewa tertarik. Siapa yang tidak ingin kesempatan seperti ini diperlihatkan kepada yang terkuat?
Semua orang berkata satu demi satu, "Tidak masalah, daftar dulu." Biarkan Nona Xuan Yuan Qingya dan Junjun memohon ampun, mungkin semua orang bisa masuk. Kata Li Ziran, menurutnya, selama Ye Junlin dilempar, selama tuannya bersamanya, semuanya akan tenang, semuanya segera mendaftar. Adapun kriteria seleksinya belum dirilis. Artinya, daftar terpilih akan diumumkan di Akademi Kunlun dalam 2 hari. Dalam 2 hari terakhir, kami sebenarnya telah bekerja untuk menyelesaikan Akademi Kunlun dengan cepat di dekat pegunungan Kunlun di utara. Menurut apa yang kami katakan sebelumnya, kami mungkin akan mempersiapkannya secara perlahan. Kali ini, pengumuman Ye Junlin terlalu mendadak. Tidak ada yang siap, hanya 2 hari untuk bergegas. Lalu mengapa tidak ada kriteria seleksi? Itu karena Akademi Kunlun. Terus terang, berarti Ye Junlin dan yang lainnya harus memilih sendiri. Pertama, pilih yang tepat. Kedua, orang-orang yang dipilih adalah semua orang kita sendiri, atau mereka yang bisa dilatih menjadi orang kita sendiri. Anda tidak bisa membiarkan sekelompok serigala bermata putih. Bukan, ketika orang mempelajari keterampilan Anda, mereka akan mengalahkan dan membunuh Anda. Ketiga, dan yang terpenting, sesuai ekspektasi Ye Junlin, Laboratorium Dewa harus berpartisipasi. Tentu saja mereka tidak akan datang langsung sendiri. Mereka pasti akan mengirimkan beberapa bidak catur untuk bergabung dengan Akademi Kunlun. Kemudian lakukan penyelidikan terhadap Dewa Kegelapan, Grandmaster Satu Jari, dan penguasa klan Ye kuno. Ini adalah kesempatan bagi mereka, itu juga merupakan kesempatan bagi Ye Junlin. Selama Anda mengawasi bidak catur ini, Anda tidak perlu khawatir untuk menemukan laboratorium dewa. Tidak menetapkan standar berarti memberikan kesempatan kepada para dewa untuk bekerja di laboratorium. Semuanya berada di bawah kendali Ye Junlin. Suatu hari berlalu, ada ratusan ribu orang yang telah mendaftar ke Universitas Kunlun. Jumlahnya masih terus bertambah, dan ini semua adalah kesadaran diri. Aku merasa bisa memukulnya dengan kekuatanku sendiri. Kalau kita tambahkan mereka yang tidak punya kesadaran diri, ada jutaan, mungkin puluhan juta. Lagi pula, nama ketiga Dewa Kegelapan itu terlalu bagus. Dengan jaminan klan Ye kuno dari Tian's Mansion, semua orang akan menjadi gila. Ketika Ye Junlin mendapatkan daftarnya, dia senang. Ada terlalu banyak orang, bukan, terlalu sulit untuk memfilternya satu persatu. Namun sebaliknya, Laboratorium Dewa tidak akan menerima umpan tersebut. Ye Junlin mengatur agar orang-orang melakukan penyaringan dalam semalam. Dia juga mengamati daftarnya dan menganalisisnya satu persatu dengan bantuan sistem intelijen. Li Ziran dan yang lainnya merasa aneh saat melihat Ye Junlin melakukan ini. Apa yang kamu lakukan? Tidak ada yang mengerti. Tingkah laku Ye Junlin sangat aneh. Apa yang dia lakukan dengan daftar pendaftaran Universitas Kunlun? Kenali dirimu dan musuhmu, begitulah caramu bertarung dalam 100 pertempuran tanpa bahaya. Jawab Ye Junlin, setiap orang. Apa gunanya Ye Junlin mempelajari lawannya di sini? Orang menjadi kuat jika mereka kuat, jika Anda lemah, Anda tidak akan terpilih. Ikutlah dengan kami ke Universitas Kunlun lusa, Anda juga akan melihat Anda di daftar. Kami telah mendaftarkan Anda, saya tidak tahu apa kriteria seleksi Universitas Kunlun. Bagaimana jika Anda termasuk? Li kata Ziran. Ye Junlin tertegun. Mereka sangat mempertimbangkan orang lain. Ye Junlin mengabaikannya dan terus memeriksa daftarnya. Kehidupan satu orang, tidak meninggalkan siapapun. Menurut kriteria penyaringannya, Ye Junlin akan menandainya secara spesifik,
Lakukan penelitian lebih mendalam. Bersambung.